Halo semua, perkenalkan nama saya Kristianus Matesianipar dari kelas 12 MIPA 3 SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas, yang dimana pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat digunakan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Lalu, apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai tanda pengajuan permohonan pekerjaan yang bersifat formal atau resmi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam kriteria yang dibutuhkan perusahaan dalam menerima karyawan baru. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antara instansi atau perusahaan dengan calon karyawan. Lalu yang keempat, sebagai syarat administrasi untuk membantu pembaca menavigasi rincian resume dan juga informasi dari pelamar pekerjaan. Kemudian, bagaimana sistematisnya? Yang pertama, terdapat tempat dan juga tanggal. Sebagai contoh, Bandung, 17 Desember 2021. Kemudian yang kedua, terdapat lampiran dan juga hal, yang dimana memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 5 lembar. Maka contohnya sebagai berikut. Lampiran titik 2 5 lembar. Dan juga hal titik 2 pemberitahuan, kita harus memperhatikan penulisannya. Kemudian yang ketiga, terdapat alamat surat yang dituju. Sebagai contoh, YTH Pimpinan PT Dian Jaya Lestari. Lalu yang keduanya itu Jalan Raja Sabir nomor 17, kota yang kita tuju, yaitu Bandung, yang dimana penulisan jalan tidak boleh disingkat JLN, tapi harus jalan. Kemudian untuk pihak yang dituju tidak boleh menggunakan jenis kelamin kepada bapak atau kepada ibu. Sebaiknya tidak memakai kepada, tetapi langsung YTH. Kemudian yang keempat, salam hormat dan pembukaan, yang dimana berisi ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Sebagai contoh, dengan hormat ditandai dengan koma, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs titik-titik, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk menempati bagian titik-titik di PT titik-titik. Dengan surat lamaran ini, saya bermaksud mengajukan permohonan lamaran kerja untuk menempati posisi tersebut. Berisi alasan, berisi maksud dan tujuan dari pelamar. Kemudian yang kelima, terdapat isi. Apa saja isinya? Isi dari surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Berisi identitas diri, yang dimana identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat menambahkan beberapa hal sesuai dengan keperluan. Sebagai contoh, nama Kristianus Matesianipar, tempat, tanggal lahir Bandung, 17 Desember 2004. Lalu pendidikan terakhir, titik 2, S1 keperawatan, alamat titik 2, Jalan Raja Sabir nomor 152, Bandung, Jawa Barat. Kita harus memperhatikan penulisan yang baik dan benar. Kemudian berisi maksud dan tujuan, yang dimana berisi mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk melamar pekerjaan atau menulis surat tersebut. Kemudian menyatakan lampiran, yang dimana lampiran itu berisi dokumen yang meliputi ijazah,
kartu tanda penduduk atau KTP, pas foto, dan juga sebagainya. Kemudian yang keenam terdapat penutup, yang dimana penutup ini harus memiliki kata-kata yang manis namun bersifat formal, yang dimana kita juga harus mengucapkan terima kasih. Kita tidak boleh melupakan terima kasih. Sebagai contoh, demikian surat permohonan kerja ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci atau lebih dalam lagi, yang dimana penutup ini juga berisi harapan dari pelamar. Lalu, seperti yang saya katakan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, diakhiri dengan titik. Kemudian yang ketujuh terdapat salam, tanda tangan, dan juga nama lengkap, yang dimana tanda tangan dan nama lengkap terdapat di pojok kanan surat. Sebagai contoh, hormat saya, tanda tangan, lalu nama dari pelamar pekerjaan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat harus terjaga bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan, yang dimana menggunakan kata penghantar yang jelas, singkat, padat atau informatif, dan tepat pada sasaran, tidak ambigu maupun bertele-tele. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, lalu menggunakan kata-kata yang sopan, lalu bersifat formal atau resmi. Kemudian yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan juga nama terang. Hal tersebut harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian terdapat kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pilihlah kata sapaan yang bersifat formal atau resmi. Kemudian, kata yang dipilih harus mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Jadi harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat pernyataan umum. Yang keempat, memakai kalimat pernyataan argumentasi. Lalu yang kelima, menggunakan pernyataan penegasan. Di sini terdapat motivasi saya sebagai pelajar, yang dimana kita harus melakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Maka makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Semakin baik kita melakukan pekerjaan, maka makin baiklah hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.